Apakah menurut istri Anda merasakan bahwa istri Anda mandul sehingga Anda memutuskan untuk nikah siri dengan alasan untuk mencari anak? Saya tidak mengatakan kalau istri saya mandul. Karena kita sudah mencoba berbagai cara dan sudah ke dokter dan tidak ada perkataan dari dokter kalau istri saya mandul. Ya, saya Sehat. tidak mengatakan. Melakukan itu, Mas. Ya, tadi saya udah bilang. Tadi udah Kamu saya nggak bilang. sayang dengan pernikahan kita. Saya nggak mengatakan kamu mandul. Wen dengerin dulu. Dari pertama dia juga agak kurang setuju. Tapi setelah saya kasih tahu alasan dan semuanya yang sudah terjadi, sebagai kakak, dia mendukung saya. Memang harus support lah, namanya adik. Kita keluarga. Walaupun adik Anda salah, Anda support juga? Saya berulang-ulang menjawab ini karena adik saya bela. Hah? Berapa besar saya support? Kalau ini udah nikah, dia adik Anda juga loh, Mas. Ini adik aja. Terpikir nggak Anda untuk mensupport Weni? Saya support dia. Makanya saya nggak ingin terjadi perceraian. Saya support dia sepenuhnya. Kamu salah saya apa? Kerja. Biar Mas Oni pengusaha. Iya, oleh sebab Tapi itu, saya tetap bekerja. Weni, cobalah kamu berpikir sedikit bijak, legowo. Nggak bisa. Legowo dalam Sekarang udah terjadi. kamu minta legowo. Istrinya sudah meninggal, istri sendirinya juga. Mas, kamu punya Tinggal adik anaknya perempuan. aja. Kamu punya keluarga perempuan. Memang gini, Weni. Sisi aku. Saya mengerti, Sony salah, sangat salah. Tapi Wen. sudah terjadi semuanya. Wen, dengerin. Kita udah tahu kan kenapa kamu udah tahu. Saya udah kasih tahu kenapa saya mau menikah siri. Itu aja yang saya inginkan. Saya tidak mau ada terjadi apa-apa lagi. Tapi jujur ya, Mas ya. Kita akan lihat apakah Anda dianggap jujur atau tidak. Kita lihat apa jawaban dari istri Anda, dari Weni. Saya nggak yakin dengan hal itu, karena dia memang suka main perempuan. Tidak mungkin. Wen, Aku kamu tahu, kita udah pacaran, kita udah lama. Ini setelah 3 tahun ya. Setelah 3 tahun yang masa yang setia itu, kemudian 2 tahun terakhir, Anda merasakan bahwa betul. Iya. Anda curiga dong. Wen, dengerin. Sebentar, Mas. Dalam 2 tahun terakhir itu Anda curiga dengan seorang walaupun Anda tidak bisa membuktikan. Sejujurnya Iya, kebiasaan betul. dia Suka cerita sama saya. kebiasaan dia pulang tepat waktu, kemanapun dia pergi dengan saya, itu sebetulnya bisa menutupi kebohongannya dia sebetulnya. Ada rasa curiga saya, tetapi dia tutupi dengan segala hal yang baik itu. Segalanya nggak berubah. Tapi dari mana statement Anda kalau ternyata kata Anda, suami Anda sebenarnya suka main perempuan? Hanya curiga. Emosional? Enggak, Mas. Aku rasa itu Ada- intuisi sebagai seorang. Betul, intuisi sebagai istri dan ada SMS juga yang aku tidak baca. Tidak perlu dibuktikan, ternyata buktinya datang sendiri. Ada SMS pun, ada telepon ke rumah. Tapi yang dia bilang suka main dengan perempuan lain. Wen, kamu tahu? Kamu tahu kan? Buktinya. Benar. Istri siri itu cuma satu. Ada nggak saya terus melakukan ini terus-terusan dengan wanita-wanita lain? Nah, Kamu udah lihat, kamu Son. tadi bilang sendiri. Enggak, Son. Kamu lihat sendiri, kamu Bentar. dengar sendiri. Kalau di luar nikah istri siri Anda tidak ada hubungan dengan siapapun. Tidak ada hubungan dengan siapapun. Berani bersumpah? Saya berani bersumpah. Hubungan yang ada adalah hanyalah business relation sama teman-teman kerja. Itu saja. Tidak lebih, yang dengan yang lain. Tidak lebih. Nikah siri pun Anda pikirkan secara agama boleh menurut Anda. Betul. Dan karena itu saya tidak mau menyakiti dia, makanya saya tidak bilang. Saya nikahi siri karena tujuan saya. Dan berulang-ulang, nggak bilang begitu ketahuan double sakitnya ya. Iya. perempuan lain. Tentang tidak Mas kumpul Sony, kok. berubah, Tidak ngapa-ngapain. Iya, saya tidak. Sendirian keras. Penilaian saya tentang Mas Sony berubah. Ya dan bisa dimengerti sih. Bu Ina, Oke, silakan. Bu In. Ya, sebetulnya Mas Sony itu sadar kalau apa yang dilakukannya itu akan menyakiti Weni. Tapi dari tadi saya hanya mendengar rasionalisasi, mencari alasan yang membenarkan tindakannya itu. Ya, jadi ini sebetulnya terjadi hal yang bertolak belakang dalam diri Anda. Sadar bahwa itu salah, tetapi tidak mau mengakui bahwa itu salah. Dan tidak ada kata maaf sekalipun saya dengar dari tadi. Hanya alasan, alasan, dan alasan. Dan ini yang semakin membuat Weni menjadi sakit hati. Justru kata maaf datangnya dari kakak Mas Sony. Ya, yang mengatakan tadi, katanya dia terpaksa menyetujui, mohon maaf, akhirnya juga jadi begini. Bu, maaf saya motong ya.
waktu kejadian ini saya sudah minta maaf sama dia. Dan saya awal-awal tadi acara saya bilang kalau saya tuh khilaf. Jadi secara nggak langsung saya nggak perlu mengulang-ulang minta maaf. Mas Sony sekali lagi, kalau hilaf itu saya katakan itu kejadian sekali ketemu one night stand. Kalau sudah menjadi siri itu bukan hilaf, sadar karena itu ada prosesnya. Pernikahan siri itu ada prosesnya, ada syaratnya loh untuk bisa dikatakan sah sebagai nikah siri. Jadi itu bukan hilaf. Kalau hilaf tuh nggak sengaja kesenggol jadi. Iya, Ini maksud saya ada juga. pernikahan yang memang ada tujuannya dengan jelas. Yang Anda lakukan itu adalah mencari alasan untuk membenarkan tindakan Anda. Dan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Maaf Bu, saya tidak setuju. Begini, dia sudah berani nikah siri, berarti dia bertanggung jawab. Dia tidak mau memulai hubungan yang tidak maksudnya melanggar norma agama. Ya, sebentar Mas. Dia Itu tidak dilihat, main dengan perempuan pelacur. dengar Mas, itu di sisi yang itu. Tetapi ini kan sekarang hubungannya dengan Weni. Istri sirinya sudah tidak ada. Kita tidak mempersoalkan istri sirinya lagi sekarang karena sudah tidak ada. Walaupun kalau misalnya dia masih ada, mungkin dia pun sakit hati kalau dia tahu hanya dimanfaatkan untuk dapat anak. Sekarang yang kita persoalkan adalah perasaan Weni di sini. Perasaan seorang perempuan. Perasaan seorang perempuan wanita yang dinikahi secara sah, bukan wanita yang dinikahi secara siri saja. Jadi kalau Mas yang Mas katakan itu memang betul yang dilakukan oleh adik Mas itu nikah siri, bukan main dengan pelacur, bukan berzina, ya. Itu sudah selesai persoalan yang di situ. Sekarang persoalan yang ada di sini. Yang saya katakan bahwa tindakannya itu sebetulnya disadari akan menyakiti, tetapi selalu mencari alasan untuk Kami sekeluarga datang kemari untuk mencari solusi. Saya nggak ingin keluarga adik saya terpecah belah. Saya ingin mereka dipersatukan kembali. Bisa nggak Mas Sony untuk bicara sama saya? Jangan dikte Mas Sony terus. Aku tidak mendikte Weni. Jangan lindungi dia terus. Dari pertama dia menikah sampai sekarang dia yang harus menemukan solusi itu, selalu ada Mas Husen di situ. Biarkan dia jadi dewasa. Aku tidak melindungi dia semata-mata. Saya melindungi kamu, keluarga kalian. Demi kebahagiaan kalian berdua. Buat apa? Kalau untuk kepentingan keluarga saya. Kenapa nggak dari awal Mas kasih tahu? Dari awal saya sudah jelaskan ke kamu. Kamu tidak pernah mau terima. Tahu kalau dia kasir ya kenapa malah mengiyakan? Mengapa harus merestui? Itu sudah terjadi. Kita mau rewind lagi ke belakang. Tidak mungkin kan Pak? Sebagai orang tua, Sekarang istri sirinya meninggal. Kalau seandainya istri sirinya nggak meninggal, mungkin dia yang akan dibuang. Loh, kenyataan tidak. Weni yang tidak cerai. Karena istri sirinya Weni yang tidak meninggal. cerai kan? Iyalah, Istri karena meninggal. Jadi perasaan karena dia udah sakit. dibohongin. Dibohongin, dihianati. Sekarang kita Kamu sebagai pikir orang tua, Pak, Bu, bagian dituakan. Ibu, Bagaimana? mohon maaf Bu John ya. Iya. Lebih baik biarkan mereka menyelesaikan masalah. Kita support lah. Jangan sampai ini terjadi perceraian. Oleh sebab itu saya mau datang kemari. Iya, oleh sebab itu Ibu lah, boleh biarlah mereka selesaikan. Oke. Biar dong orang tua saya bicara. Mereka tahu perasaan saya. Oke, mari kita selesaikan dulu. Saya minta. Silakan Bu. Sony, boleh kamu duduk di pojok situ? Pindah. Mungkin kamu akan terasa lebih maco. Lebih independen. Lebih tidak terlalu tang gitu ya. Dicari oleh istri. Agar kamu tuh betul-betul bisa lebih sendiri, lebih kelihatan dan terbuka ya. Yang saya ingin tanya, Abang sudah menyampaikan bahwa datang ke sini untuk mencari solusi. Persiapan ini untuk datang ke sini dan persiapan pada waktu mengirim utusan dengan anak, itu proses-proses itu apa yang kamu harapkan yang akan terjadi sebenarnya? Sebab ini jelas-jelas semua wanita nggak ada yang, oh ya oke sini saya ambil anaknya gitu. Nggak mungkin kan? Kamu juga tahu itu. Oleh karena itu kamu nggak berani bilang Oke. selama itu. Baik Bu. Oke, saya serahkan kepada Helmi. Baik, apakah menurut istri Anda merasakan bahwa istri Anda mandul sehingga Anda memutuskan untuk nikah siri dengan alasan untuk mencari anak? Semakin pelik dan kita akan, boleh saya bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Mas Sony, apakah menurut istri Anda merasakan bahwa istri Anda mandul sehingga Anda memutuskan untuk nikah siri dengan alasan untuk mencari anak? Saya tidak mengatakan kalau istri saya mandul. Karena
kita sudah mencoba berbagai cara dan sudah ke dokter dan tidak ada perkataan dari dokter kalau istri saya mandul. Ya, Sehat. tidak mengatakan. Melakukan itu, Mas. Ya, tadi saya udah bilang. Tadi udah Kamu saya nggak bilang. sayang dengan pernikahan kita. Saya nggak mengatakan kamu mandul. Saya hanya Tapi itu seperti pikir, pembuktian. saya Wah, kamu hanya, bisa punya anak. iya, Dan aku menurut enggak. saya 3 tahun, saya hanya ingin punya anak dari darah daging saya Tahu, sendiri. ini dari perbuatan Iya, saya tahu. orang-orang, aku nggak bisa punya anak. Kamu bisa punya anak. Tapi saya tidak bermaksud untuk melakukan ini Iya, sekarang. Mas. Saya Sekarang cuma ini. berempati ya terhadap ini. Anda menikah karena pengen punya anak. Artinya Anda seolah-olah sudah putus harapan bahwa dengan ini tidak akan pernah punya anak. Kan begitu logikanya.